Baik saudara, saya masih di dalam seri menjadi murid yang sejati. Berapa banyak saudara yang mengikuti seri ini dengan lengkap ya? Ada beberapa yang mungkin tidak mengikuti, jadi saya ulang 1-2 menit saja ya awalnya. Yang pertama, menjadi murid yang sejati, kita harus menjadi garam yang baik. Baik. Wah, remote-nya nggak jalan lagi. Oh, oke. Menjadi garam yang baik. Nah, garam itu harusnya senyawa yang stabil, tapi kita sudah belajar bahwa garam juga bisa menjadi tawar kalau terkontaminasi. Nah, kontaminasi itu seringkali tidak disadari oleh kita yang menjadi garam itu ya. Oh, nampaknya mesti dibantu ini oleh, oh sebentar. Oke, ya. Next slide. Ya, next slide lagi. Ya, 2 minggu yang lalu saya sudah memberikan satu ilustrasi bagaimana profesor yang harusnya mengajarkan Inggris yang baik, tapi malah dia sendiri yang Inggrisnya jadi rusak, saudara ya. Saya teringat satu cerita, ada 2 orang pasien rumah sakit jiwa namanya Dono dan Indro. Dono dan Indro ini pasien rumah sakit jiwa. Satu kali Dono ini naik meja, dia naik ke meja lalu dia jongkok di situ. Lalu dia bilang, saya jadi lampu meja. Nah si Indro ini satunya lagi lapor kepada dokter rumah sakit jiwa. Pak dokter, si Dono ini udah gila katanya. Masa dia naik ke atas meja jongkok dia bilang dia lampu meja katanya. Wah, dokter pikir Indro ini udah baik. Udah jadi sedikit lebih waras, siap-siap keluar. Lalu dokter bilang sama Indro, kalau gitu Dro, suruh si Dono turun dari mejanya. Lalu si Indro bilang, loh Pak dokter, kalau turun nanti jadi gelap, lampunya mati dong katanya. Ternyata masih gila, masuk lagi. Maksud saya adalah apa yang kita katakan, yang kita confess, kadang-kadang beda dengan simptomnya saudara. Nah untuk itu kita belajar terus tentang simptom-simptom yang kita sudah pelajari beberapa seri yang lalu. Khususnya dari 2 Timotius 3 ayat 1-4. Di mana kita belajar di situ kalau saudara hitung itu ada 18 simptom. Mulai dari selfish sampai ke yang terakhir saya membahas tentang lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Atau lebih tepatnya lebih menuruti kesenangan-kesenangan dunia daripada next slide, daripada menuruti keinginan Allah. Lebih suka bersekutu kepada kesenangan dunia daripada bersekutu dengan Tuhan. Tapi hari ini saya mau membahas simptom yang ke-19 di ayat yang setelahnya, yaitu ayat yang kelima, 2 Timotius 3 ayat yang kelima. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Simptom yang ke-19 adalah ternyata bukan hanya orang yang tidak beribadah. Kalau tidak udah beribadah udah jelas saudara ya. Tapi ini ada yang beribadah tapi memungkiri kekuatannya. Ini satu simptom yang kita juga harus terus-menerus introspeksi. Jangan sampai kita terkena simptom ini dan kita nggak sadar ya ininya. Nah karena tema tahun ini adalah berfokus kepada Yesus, maka sebelum kita membahas ini tentunya kita berfokus kepada bagaimana beribadah yang berfokus kepada Yesus. Nah untuk itu kita mau lihat bagaimana pandangannya Yesus tentang ibadah ini. Nah ada satu ayat di dalam Lukas 2 ayat 49 tentang Yesus dengan ibadah. Saudara tahu ceritanya ketika orang tuanya sudah pulang, sudah jalan,
Yesusnya kemana nih? Lalu ketika ketemu di bait Allah, Yesus berkata begini. Jawabnya kepada mereka, orang tuanya Yusuf dan Maria, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus," katakan sama-sama, harus berada di dalam rumah Bapakku. Kata harus. Nah, maaf saudara, bagi Yesus ibadah itu harus. Ketika saya teliti kata aslinya harus, itu ternyata artinya mesti. Nah, apalagi kata kudu. Apalagi arti katanya selain harus, mesti, kudu, mas. Ini ngajak gelut tapi ini. Tapi ya harus saudara. Nah saudara ngerti apa artinya harus? Harus itu kalau dilanggar ada konsekuensinya. Contoh. Manusia hidup harus makan. Kalau nggak makan, mati. Jahat amat. Kalau nggak mati ya lapar lah. Kasihan punya anak masih kecil. Kelupaan mamanya kasih makan, mati anaknya gitu. Kan nggak begitulah. Lapar. Nah, habis lapar? Makan. Kalau nggak makan juga, nah bisa mati. Ya kalau ini. Apalagi yang harus? Air, minum. Kalau nggak minum, udah pinter sekarang jemaatnya nih. Haus lalu minum. Apalagi yang penting? Nafas. Kalau nggak nafas, ya ini mati langsung bener ya. Ini pinter-pinter. Ya, jadi next slide-nya. Kembali kita beribadah dengan berfokus kepada Yesus. Apa konsekuensinya? Di beberapa minggu yang lalu kita kedatangan tamu Pak Victor Liu. Dia sempat membahas tentang hal ini. Kalau saudara lihat YouTube-nya ya, dia membahas tentang ini. Apa konsekuensinya kalau kita tidak beribadah, berfokuskan kepada Yesus? Dia menuliskan begini, no transformation, discouragement, pride, lalu comparison. Tapi hari ini saya akan memakai ini tapi dibalik ya. Dibalik. Jadi next slide-nya kita akan membahas bahwa kalau ibadah kita gagal berfokuskan kepada Tuhan, ini konsekuensinya nih. Ini konsekuensinya. Comparison, discouragement, pride, dan tidak ada transformasi. Minggu lalu Ibu Vicky berbicara tentang transformasi. Tadi doanya Lia juga transformasi. Supaya terjadi transformasi dalam ibadah ini. Kita pulang tidak sama lagi. Nah, kita akan melihat satu nats di dalam Maliaki 3 ayat 13 dan selanjutnya. Tapi saya akan membahas beberapa ayat saja. Dan ayat-ayat selanjutnya saya akan bahas pada kesempatan selanjutnya. Maliaki 3 ayat 13 berkata begini. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Ayat yang selanjutnya, lalu orang-orang yang takut kepada Tuhan berbicara satu sama lain. Tuhan mendengar dan memperhatikan apa yang mereka katakan. Orang-orang yang menghormati Dia dan takut kepadanya ditulis namanya dalam sebuah buku catatan yang ada di hadapannya. Ayat 17, Tuhan yang Maha Kuasa berkata, mereka akan menjadi umatku. Pada hari aku bertindak, mereka akan menjadi milik kesayanganku. Aku akan mengasihani mereka seperti seorang bapa menyayangi anak yang mengabdi atau melayani kepadanya. Ayat 18, umatku akan melihat lagi perbedaan antara nasib orang baik dan orang jahat, antara orang yang berbakti atau beribadah kepadaku dan yang tidak. Nah,
di next slide-nya. Dari nats yang barusan kita belajar kalau kita tidak berhati-hati terhadap simptom tadi, kita tidak beribadah yang berfokus kepada Yesus, ini konsekuensinya atau akibatnya. Yang pertama, comparison. Comparison. Lihat tadi nats tadi ya. Waduh itu orang ibadahnya bolong-bolong ini. Tapi diberkati loh. Waduh gimana kita yang ibadah? Waduh enakan dia ya. Diberkati loh. Rumahnya baru direnovasi. Mobilnya baru. Lihat FB-nya. Waduh udah kemana-mana. Luar negeri. Kuliner di mana-mana. Tasnya LV dan sebagainya. Saudara gak iri kalau lihat yang kayak begitu? Benar gak? Itu yang pertama. Simptomnya kita menjadi compare dengan satu dengan yang lain dan kita bisa menjadi discourage ininya, menjadi discourage. Nah, apalagi yang menjadi akibat atau konsekuensinya? Hasil dari compare yang tidak benar tadi, selain discourage ternyata bisa jadi pride juga, jadi sombong. Contohnya di dalam Lukas 18 ayat 10 ada 2 orang yang beribadah. Yang satu pemungut cukai, yang satu orang Farisi. Ayatnya berkata begini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut sungai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Selanjutnya, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara lihat yang tadi compare lalu discourage, ya ngapain gue beribadah. Yang lain ternyata lebih diberkati, itu yang gak beribadah. Yang satu lagi beribadah lalu compare juga, lalu menjadi sombong. Nah sebetulnya doa atau ucapan syukur yang diucapkan Farisi itu gak ada salahnya dengan isi doa dan ucapan syukurnya. Saya jelaskan. Kisah ini ditulis pada zamannya Yesus. Jadi kira-kira beberapa abad sebelum Tuhan Yesus, itu orang Farisi itu develop many things di dalam teologi mereka. Termasuk salah satunya mengucap syukurlah sesering mungkin. Nah Paulus menuliskan mengucap syukurlah dalam segala hal, senantiasa. Nah orang-orang Yahudi itu melakukan hal ini. Yesus melakukan hal ini. Murid-murid melakukan ini, semuanya melakukan ini. Kalau saudara mau melakukan ucapan syukur seperti Yesus, baik saya beritahu ya caranya Yesus mengucap syukur itu. Mengucap syukurnya sederhana. Itu formulanya mirip-mirip gitu. Dengan kata awalnya, baru kata Adonai Eloheinu melech olam, lalu diikuti dengan eventnya itu. Jadi katanya itu adalah diberkatilah engkau Tuhan Allahku, Raja semesta alam yang titik tergantung dari event itu ya. Jadi misalnya kalau lagi mau makan roti yang 5.000 orang itu, kita bisa tahu persis apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ucapan syukurnya. Yaitu diberkatilah engkau Tuhan Allahku semesta alam, Raja semesta alam yang memproduksi atau mengeluarkan roti dari bumi ini. Lalu kalau dari anggur, diberkatilah Tuhan Allahmu Allah semesta alam yang who creates the fruits of the vines. Dan selanjutnya ya ininya. Tapi waktu Lazarus
meninggal saya kurang tahu, nanti Google aja saudara kata-katanya apa gitu ya. Tapi that's basically seperti itu. Nah, orang Yahudi pada zaman itu diperintahkan minimal 100 kali satu hari. 100 kali satu hari, mulai dari bangun sampai tidurnya. Itu sebetulnya mudah, nggak susah. Jadi kalau seandainya mereka bangun, kalau kita pakai ini sendiri ya, common sense sendiri gitu. Ya berdoa aja, terpujilah Engkau Tuhan Allah karena Kau sudah memberikan tidur yang nyenyak. Sudah memberikan kesehatan. Masuk ke WC, saudara bisa mengucap syukur lagi kan? Atas kesehatan, alat pencernaan yang baik, atas air, fasilitas, segala macam. Untuk breakfast dan sebagainya. Nah orang Yahudi ada namanya syahadat. Syahadat itu minimal 2 kali sehari ya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Itu minimal 2 kali sehari. Nah waktu mereka mengucapkan itu pun, mereka mengucapkan ucapan syukur ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menetapkan commandment ini ya, perintah ini gitu. Nah ini semua mereka ucapkan. Jadi kalau saudara lakukan hal ini, by the time saudara keluar dari rumah, naik mobil, itu udah 20-30 ucapan syukur mah gampang sekali gitu. Sampai naik mobil pun saudara mengucap syukur lagi. Ucapan syukur untuk mobil ini, dan traffic dan semuanya. Terima kasih untuk pekerjaan dan sebagainya. Banyak sekali. Ada agama lain yang meniru tradisi ini ya. Ada yang bilang katanya satu hari harus 111 kali ucapannya. 6 kali mereka harus ucapkan. Jadi 666 dalam satu minggu. Hari Jumat nggak usah. Jadi ada yang mengikuti seperti itu. Saudara kalau mau mengikuti hal ini pun nggak apa-apa gitu. Nah salah satunya waktu terkhususnya para male Yahudi mengucap syukur. Saudara mungkin pernah dengar ya. Ada ucapan syukur yang berkata begini. Terpujilah Engkau Tuhan Allahku semesta alam yang menciptakan aku sebagai laki-laki. Ada juga yang ucapan syukurnya yang telah menciptakan aku bukan sebagai orang non-Yahudi. Orang apa namanya? Kalau bahasa itunya Gentile, saya bahasa Inggrisnya. Yang telah menciptakan aku bukan sebagai Gentiles. Nah kedengarannya seperti sombong ya. Yang telah menciptakan aku sebagai laki-laki dan bukan wanita. Menciptakan aku sebagai orang Yahudi dan bukan Gentiles gitu. Tapi sebetulnya quite the opposite. Karena para laki-laki zaman itu khususnya itu mempunyai panggilan khusus, tanggung jawab yang lebih besar sebagai suami dan bapak rumah tangga. Jadi waktu mereka berkata terpujilah aku diciptakan sebagai laki-laki, itu maksudnya kita menyadari sebagai laki-laki bahwa kita diciptakan ini bukan tanpa purpose, tapi justru dengan tanggung jawab yang lebih besar. Begitu. Itu maksudnya seperti itu ya ininya. Nah kalau saudara mengerti hal ini, lihat doa dan ucapan syukurnya orang Farisi ini nggak heran. Karena memang itu perintahnya seperti begitu. Termasuk kalau saudara kehilangan dompet, dicuri orang, itu ada ucapan syukurnya. Salah satu ucapan syukurnya adalah terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, di mana dompet kata curi, dan aku bukan pencurinya, salah satunya gitu saudara. Jadi saudara tadi bisa lihat ya ucapan syukurnya orang Farisi ini. Terpuji Tuhan Allah karena aku bukan pemungut cukai itu. Secara letter luck, secara isi doa, secara ucapan syukur, that's memang yang diajarkan seperti begitu. Yang salah apanya? Yang salah spiritnya. Spiritnya salah. Bukan dengan kerendahan hati. Bukan dengan ucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan. Jadi pride hasil dari compare tadi ya. Nah saudara kalau lihat, perhatikan next slide-nya. Yang sebelumnya. Ada sebelumnya lagi? Ya, next slide. Satu lagi, klik lagi. Enggak ada juga? Oke, enggak apa-apa. Kalau gitu balik lagi ke yang sebelumnya. Nah, tetapi pemungut cukai itu, ayat 11 tadi mana? Ayat yang 11.
Ya, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur bla 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 bla. Dalam bahasa Inggrisnya, perhatikan dengar ya. The Pharisee stood and began praying to himself. Saudara bisa jelas ya, dia bukannya berdoa kepada Tuhan, tapi dia berdoa kepada dirinya sendiri. In a self-righteous way, saying, God, I thank you, bla 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 bla. Jadi orang Farisi ini salahnya itu spiritnya. Dia bukannya berdoa kepada Tuhan, tapi dia fokusnya kepada diri sendiri, lalu compare dengan yang lain, menyebabkan tadi pride. Yang pertama tadi yang dimalaiki menjadi discourage. Yang ini hasilnya adalah jadi pride. Hasilnya tidak terjadi transformation. Tidak terjadi transformasi apa-apa. Lain dengan yang tadi pemungut cukai ini. Saya bayangkan pemungut cukai ini bagaimana ya. Saudara, waktu Alkitab berkata, ayatnya berkata begini, maka orang itu pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Kalau saudara jadi pemungut cukai, kira-kira saudara merasakan sesuatu enggak ya? Coba saudara bayangkan 1-2 detik gitu ya. Kita jadi orang pemungut cukai itu, lalu memukul dadanya, lalu mengaku kesalahannya di hadapan Tuhan. Lalu ayatnya berkata, dia dibenarkan. Kira-kira saudara jadi pemungut cukai, kira-kira saudara ada merasakan sesuatu atau enggak? Siapa yang bilang, enggak tuh, biasa-biasa aja. Tetap aja pulang, nggak ada bedanya gitu. Atau ada yang pasti aku akan merasakan sesuatu. Atau emangnya gue pikirin. Golput ini mau pemilu nih, golput latihan golput. Kalau saya suruh pilih, saya pilih yang kedua. Saya rasa saya akan rasakan sesuatu, saudara. Saya kebayang orang ini pulang ke rumah, lalu ketemu istrinya gitu. Lalu istrinya berkata, dari mana aja lu? Dari bait Allah. Bait Allah katanya. Pemungut cukai jadi bait Allah. Belum pernah dengar lu ke bait Allah, kecuali waktu hari pernikahan kita. Lalu ngapain ke bait Allah? Mau peres para imam juga ya? Pemungut cukai kan ini. Enggak. Aku berdoa dan minta ampun. Lu berdoa katanya. Lalu kira-kira saudara jadi istrinya mau jawab apa? Berdoa. Mau pikir Tuhan dengar ya. Dan dia mungkin menangis saudara ya. Allah dengar doa saya. Saya percaya dia rasa sesuatu saudara. Terjadi transformasi. Ya. Terjadi transformasi. Nah, pada kesempatan yang lalu saya pernah menjelaskan bagaimana semua kegiatan kita, kerohanian kita, bahkan ibadah kita itu harus fokus kepada Yesus. Fokus kepada Yesus. Hanya kalau kita fokus kepada Yesus, maka terjadi satu transformasi. Dari yang tadinya karnal, lalu semakin didewasakan, semakin disempurnakan. Ketika kita dulu belum disempurnakan, tuh didewasakan pada next slide-nya, kita ini orang percaya. Percaya sih percaya, tapi Yesusnya enggak menjadi center. Tidak duduk menjadi tahta dalam kehidupan kita. Akhirnya apa? Kalau saudara bisa kebaca ya ininya, ciri-cirinya begitu. Menjadi legalistik, menjadi irian, menjadi khawatir, discourage. Seperti tadi ya, critical spirit, menjadi unbelief, sebelah kanan situ. Disobedience, menjadi enggak taat. Ya, enakan sono lah,
ibadah nggak pernah ibadah juga diberkati, mendingan ikutan kayak dia. Jadi tambah lama tambah nggak taat, tambah lost interest, loss of love of God, udah males untuk hal-hal yang rohani dan sebagainya. Kasihnya menjadi dingin dan sebagainya. Tapi firman Tuhan berkata dalam Ibrani 12 ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Termasuk ibadah kita ini selalu tujukan kepada Yesus. Kalau kita bertuju kepada Yesus, kita ini nggak compare dengan orang lain. Fokusnya kepada Yesus. Karena di dalam Yesus, di ayat yang kedua, Ibrani 12 ayat 2, ketika kita fokus our eyes on Jesus, Dia yang akan menyempurnakan iman kita ini, menyempurnakan dan mendewasakan. Dan kita tidak menjadi patah semangat, tidak discourage, karena ayat yang ketiganya berkata begini, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kalau kita fokusnya kepada Yesus, kita melihat teladannya Dia. Oh, ternyata ketika orang-orang di sekitar kita, para life group leaders, ketika yang lain-lain discourage, lihatlah kepada Yesus. Karena Yesus pun bertekun. Dan supaya kita yang berfokus kepada Dia tidak menjadi lemah dan berputus asa. Saudara yang melayani dengan giat, jangan lihat-lihat yang lain. Karena kalau lihat yang lain bisa discourage atau bahkan bisa pride. Tapi lihatlah kepada Yesus. Saudara harus compare, tapi jangan compare dengan yang lain. Compare-nya kepada Yesus. Ketika pemungut cukai itu compare-nya kepada Tuhan, apa hasilnya, transformasinya? Dia dengan Tuhan itu jauh banget, dia orang berdosa. Sama dengan Nabi Yesaya juga, di Yesaya pasal ke-6 ketika dia melihat Tuhan kudus, 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 dia melihat dirinya dengan Tuhan. Itu transformasi yang minimal saudara bisa terjadi. Ketika saudara beribadah kepada Tuhan, fokusnya kepada Yesus, itu compare-nya kepada Yesus. Transformasinya, saudara pasti pulang berubah dengan hati yang bertobat, hati yang rendah hati yang enggak sombong saudara. Hati yang penuh repentance. Dan ketika kita penuh repentance, transformasinya dibenarkan oleh Tuhan dan dikuatkan oleh teladan Yesus. Nah, ada banyak kesaksian seperti slide-slide yang sebelumnya saya tayangkan ya. Bagaimana contoh orang-orang ini, orang-orang sederhana, orang-orang seperti kita begini. Saudara ingat Jesslyn, seorang aktris yang sangat terkenal di Singapura pada waktu itu. Mulai dari seorang yang cranky, cinta uang, nggak ada sukacita, stres, bangkrut dalam satu malam. Bangkrut satu malam lalu datang ke tempat ibadah. Ketika dia datang dengan hati yang terbuka, Tuhan jamah melalui firman Tuhan yang pop up dalam hatinya. Lalu dia ditransformasi menjadi percaya kepada Tuhan. Bahkan setia di saat-saat dia gak punya uang, krisis, dia mau mentaati perintah Tuhan. Beri katanya, dia beri. Sampai akhirnya Tuhan lakukan transformasi yang besar ya. Selain dia menjadi percaya kepada Tuhan, dia menjadi very very successful businesswoman di Singapura pada hari ini. Dari aktris yang stressful, cranky, gagal, bangkrut, datang kepada Tuhan dan dia mengalami transformasi. Saya dengar banyak kesaksian saudara, termasuk dalam kegiatan-kegiatan persekutuan ibadah-ibadah kita. Di persekutuan-persekutuan di Flori, saya dengar kesaksian. Pulang, aduh untung ya aku dibagi grupnya sama orang-orang ini. Aku dikuatkan loh ini. Tadi udah mau give up dari sharing dengan yang lain. Aku merasa dikuatkan.
Dalam persekutuan doa saya dengar kesaksian. Ada orang yang datang juga tadinya mungkin struggling gitu ya saudara. Waktu datang dapat pernyataan Tuhan. Tuhan tahu isi hatimu. Kau rindu dan sebagainya, itu sangat-sangat menguatkan. Terjadi transformasi. Kenapa? Karena ibadahnya fokus kepada Tuhan. Tapi kalau saudara datang ke tempat doa, tidak berfokus, mudah sekali untuk saudara discourage. Kenapa? Karena akan compare, mikir lagi. Kenapa si Roni gak datang ya? Kenapa si ini gak datang? Waduh, nggak akan mengalami transformasi. Percayalah, percuma. Fokus kepada Tuhan. Kadang-kadang transformasi luar biasa seperti kisah di Reinhard Bonnke itu saya jelaskan ya. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati bangkit saudara. Salah satu sebabnya kenapa ya orang-orang di negara-negara miskin itu bisa mengalami transformasi yang begitu luar biasa daripada negara-negara maju ya yang udah kaya begitu. Saya pernah dengar ada pendeta tamu yang berbicara tempat kita itu, ketika dia berbicara di India itu mujizatnya banyak sekali. Kenapa kalau di gereja-gereja di Australia kok nggak ada ya katanya. Waktu orang-orang itu sakit katanya, datang mereka disembuhkan. Bahkan waktu saya tanya sakitnya apa, kok simpel banget ya. Sakitnya cuma sakit pusing kepala katanya. Baru saya sadar katanya. Ini pendetanya berkata begini. Ternyata di India untuk beli Panadol aja nggak punya uang. Sampai pusing pun dia datang kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, dapat mujizat. Transformasi. Tapi mungkin di negara-negara maju kita nggak perlu Tuhan. Sehingga ibadah kita sering tidak fokus kepada Tuhan. Jangan sampai kita terjebak kepada symptoms yang ke-19 ini. Beribadah tapi tidak mengalami kuasa. Ya, bahkan semakin cinta Tuhan, semakin giat melayani Tuhan seperti Reinhard Bonnke ini di akhir hidupnya ketika dia mengalami kanker bertahun-tahun tidak mengurangi rasa cintanya kepada Tuhan. Terus melayani sampai akhir hidupnya, literally 1 hari sebelum dia meninggal dia masih berkhotbah. Dan hidup kita ketika kita terus berfokus kepada Tuhan menjadikan Kristus semakin menjadi center dalam hidup kita. Transformasinya banyak sekali. Karakter ilahi semakin mengasihi Tuhan, semakin mengalami joy, peace, patience, kindness, goodness dan sebagainya saudara ya. Dan semakin mempercayai Tuhan dan semakin mentaati Tuhan. Saya akan tutup dengan satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Saudara pasti mungkin tahu juga namanya, tapi saya tidak sebutkan. Seorang hamba Tuhan yang mempunyai background berasal dari agama Muslim. Dia pernah bercerita begini. Ketika saya menjalani ibadah dalam agama saya yang lama, itu saya punya tekad untuk menjalaninya tuh seakurat mungkin, seperfect-perfectnya. Kalau jempol ini nggak ditaruh di tempat yang betul pada waktu duduk, kalau tangan ini letaknya nggak pas, itu ibadah saya nggak perfect. Dan dia lakukan seperfect mungkin, karena dia mau lakukannya setepat-tepatnya. Tapi hamba Tuhan ini mengaku, aneh. Dalam hati saya penuh kebencian. Saya benci terhadap orang-orang yang tidak beribadah seperti saya katanya. Saya benci sama orang itu, saya bahkan mencaci mereka karena ibadah mereka nggak teratur seperti saya. Dan bahkan saya garang katanya. Garang dengan yang sesamanya, bahkan garang terhadap agama-agama lain. Bakar-bakar gereja dan sebagainya. Jadi heran. Ibadahnya perfect. Tapi enggak terjadi transformasi. Malah yang ada
tambah benci, tambah marah-marah, dan tambah garang. Heran. Harusnya kan ketika orang itu datang beribadah, dia berfokus kepada Tuhan, hasilnya adalah, transformasinya adalah orang itu menjadi lebih baik. Orang itu menjadi lebih mengasihi dan lebih sabar, lebih tenang, sukacita, dan lebih mengasihi Tuhan. Ini hasil dari yang beribadah kepada, yang berfokuskan kepada Tuhan. Jadi kalau seandainya, ini sebagai penutup renungan bagi kita untuk take away home, renungan. Apakah ibadah kita ini membawa dampak yang positif? Saudara akan pulang untuk cek ini. Dalam setiap ibadah saudara, ibadah raya, ibadah doa, ibadah live, ibadah apapun. Saudara renungkan hal ini dan saudara cek symptoms ini. Apakah saudara mengalami hal ini? Ada satu kisah seorang suami istri yang bertengkar. Suaminya ini kita sebutnya sebagai cheater ya, pezina. Dia nggak pernah kembali ke rumah, selalu dengan wanita lain dan sebagainya. Sedangkan istrinya sangat sabar dan menerima dia. Satu pagi suaminya ini pulang, melihat istrinya nggak pernah marah dan siap-siap untuk ke gereja karena pada waktu itu hari Minggu. Si suami tanpa tahu apa alasannya, dia ikut aja kepada sama sang istri ini ke gereja. Datang udah agak terlambat karena sang suami telat siap-siapnya gini. Saudara tahu ketika si suami istri ini datang ke ibadah, tapi dengan hati yang terbuka kepada Tuhan, tertuju kepada Yesus. Saat itu lagunya sudah masuk ke lagu yang keberapa. Dan lagunya adalah kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kedua-duanya menangis saudara. Pulang dengan transformasi. Itu kalau kita lakukan ibadah kita berfokus kepada Tuhan. Jadi sebelum kita pulang, renungan, cek apakah simptom ke-19 ini sudah masuk ke dalam hidup kita tanpa kita terasa. Apakah ada dampak positif? Kalau tidak, maka kemungkinannya adalah simptom itu perlu kita sadari. Perlu kita hindari atau bahkan kita perlu perbaiki. Sehingga ibadah kita memiliki kuasa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.